Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz wal ustadzat yang kami hormati, ibu-ibu terma wanita Persatuan Kemenang se-Jawa Timur. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada bulan ini, pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita dan penyempurna ajaran agama Islam. Saudaraku fillah, kita sebagai orang tua tentunya bercita-cita memiliki anak-anak yang soleh, memiliki anak-anak yang solihah, yang berbakti kepada orang tua, yang baik budi pekertinya, dan tentunya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Apalagi di era digital yang semakin berkembang di dunia saat ini. Disinilah peran kita sebagai orang tua sangat penting dalam mendidik anak. Peran apalagi bagi seorang ibu. Ibu adalah madrasatil ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tentunya anak-anak terlahir di dunia dalam keadaan fitrah, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih. Ibarat kertas, anak-anak yang terlahir itu seperti kertas putih yang tanpa noda dan tanpa cacat. Fa'abawahu yuwawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang berperan sangat penting terhadap corak dan warna dari kertas itu. Kedua orang tuanya lah yang berperan sangat penting terhadap masa depan anak-anaknya. Salah satu aspek penting dalam mendidik anak yakni memberikan nasihat yang baik kepada anak. Namun sayangnya tidak semua orang tua memahami sebaik apapun nasihat yang diberikan, apabila tidak disampaikan pada waktu yang tepat, maka tidak akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak. Bisa saja anak mendengarnya kemudian melupakannya begitu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat begitu saja. Tidak ada nasihat kita satupun yang masuk kepada hati dan pikiran anak-anak. Disinilah Rasulullah memberikan contoh kepada kita tentang kapan waktu yang tepat untuk menasihati anak. Waktu terbaik untuk menasihati anak yang tepat yang pertama yaitu ketika dalam perjalanan. Rasulullah pernah menasihati Ibnu Abbas ketika dalam perjalanan. Ketika itu Ibnu Abbas dibonceng sama Nabi, kemudian beliau menasihatinya, ihfadillaha yahfaduka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mengapa nasihat yang diberikan kepada anak ketika dalam perjalanan itu mempunyai pengaruh besar terhadap anak? Karena ketika anak diajak jalan-jalan, dia akan merasa bahagia, dia akan merasa senang. Apalagi di alam yang terbuka, yang udaranya segar, yang pemandangannya indah, sehingga membuat anak-anak rileks. Dia santai, dan tentunya dia merasa bahagia, sehingga membuat nasihat-nasihat kita mudah diterima oleh anak. Kemudian waktu terbaik yang kedua, yaitu pada saat makan. Seperti Rasulullah menasihati Umar ibnu Abi Salamah ketika beliau makan, tangannya ini menggapai mengarah ke sebuah nampan yang berisi makanan, seakan-akan dia kebingungan mau memilih makanan yang mana. Kemudian Nabi menasihatinya, "Nak, bacalah basmalah sebelum makan, lalu makanlah dengan menggunakan tangan kanan dan ambillah makanan yang ada di dekatmu." Semenjak itu Umar selalu melaksanakan pesan Nabi setiap kali beliau makan. Nah, pada saat makan bersama, suatu keluarga, baik ketika makan pagi atau makan malam lah, itu akan
menciptakan keakraban dan suasana yang harmonis antar anggota keluarga, dan dalam momen itu orang tua juga bisa menanyakan aktivitas anak-anak di hari itu, sehingga membuat anak-anak merasa diperhatikan, merasa disayangi, dan tentunya merasa nyaman, sehingga anak-anak mudah menerima nasihat dari orang tuanya. Waktu terbaik yang ketiga yaitu pada saat anak itu sakit, sebagaimana Rasulullah mengislamkan seorang anak Yahudi, pelayan beliau, ketika anak itu sedang sakit. Padahal sebelumnya Nabi tidak pernah menyuruh anak itu untuk masuk Islam, meskipun posisinya sebagai pelayan Nabi. Nah, ketika anak-anak sakit itu biasanya tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya, dan hatinya juga menjadi lembut karena sedang sakit. Biasanya minta diperhatikan, minta disayangi, minta ditemenin, sehingga pada saat itu anak-anak cenderung mudah menerima nasihat dari orang tuanya. Saudaraku fillah, itulah tadi 3 waktu terbaik untuk menasihati anak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan menggunakan bahasa yang tepat, memberikan contoh yang baik, dan mendengarkan dengan penuh perhatian, serta mendidiknya secara bijaksana, itu akan mengantarkan anak kita menjadi individu yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang akan dilakukannya di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita yang sudah bergelar menjadi orang tua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.